Ketua K3S. Ketua K3S. Kelompok Kerja Kepala Dan Sekolah. juga ada UPAS ini ya. Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan. Seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya kayak pernah mimpi ada di ruangan ini. Tidak tahu apa namanya bahasanya. Kayak pernah, dejavu ya, kayak pernah. Entah kapan. Seluruhnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka temanya apa? Menarik acaranya, siraman rohani. Memang rohani itu harus disiram. Ibarat bunga kalau tidak disiram bisa layu sebelum berkembang. Maka kalau fisik kita, apalagi di tengah-tengah corona, kalau bahasanya Habib Umar Kutohar itu bukan corona, kon ora Jumatan, kon ora salaman, kon ora mlebu sekolah. Bukan corona, kon ora. Yang biasanya silaturahim, yang biasanya kalau sholat itu berdekatan, sekarang harus berjarak. Kon ora, bukan kontrol. Maka alhamdulillah semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita semuanya bangsa Indonesia bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa kembali lagi beraktivitas sebagaimana yang dahulu dengan lebih baik lagi. Puji syukur alhamdulillah, semoga acara di pagi hari ini siraman rohani, kalau badan kita, fisik kita ini butuh makan minum biar sehat, agar imun kita terjaga, maka tentu sebagaimana nama acara pagi hari ini, batiniah kita, hati kita juga harus disiram biar seger, biar ada asupan gizinya, biar ada imunnya terjaga gitu ya, imannya baik dan kuat dan sebagainya. Namun mohon maaf, sebenarnya saya belum pantas disebut kiai muda. Saya banyak diprotes. Berarti kalau ada kiai muda, ada kiai tua. Kemarin saya share di Facebook gitu ya, banyak sekali yang komen ke saya. Minta Bapak Alhamdulillah, semoga ini saya diajari untuk pidato gitu loh, sama Bu Husnul ini ketua Pantai kita. Belum waktunya. Ini Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya, apalagi ada Pak Mahfudin ini, guru saya di SMP Islam Durenan. Ini saya belum waktunya ini Bapak Ibu ini, Pak. Semoga kalau nanti ada kesalahan, kekurangan, kegelapannya sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini nanti akan ada manfaat barokahnya. Amin. Dan kalau sudah waktunya kita nanti di absen satu persatu soal hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bisa menetapi iman, Islam, dan husnul khatimah. Amin. Salawat salam doa keberkahan marilah senantiasa kita panjatkan, kita sanjungkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua, anak cucu kita semua ila yaumil kiamat besok akan termasuk umat yang akan mendapat syafaat pertolongannya, baik di dunia ini mobil khusus nanti ketika di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, tadi sudah disinggung oleh Bapak pengawas, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu guru, termasuk saya pengajar di kampus, itu PR-nya banyak. PR-nya banyak, tapi RP-nya. PR-nya banyak, tapi RP-nya. Nama RP rupiah. PR-nya banyak sekali. Bagaimana kita panjenengan, apalagi hari ini tadi diamanai tugas baru, harus ada satgas COVID, tiap hari dilaporkan, harus jaga ini itu. Waduh, apalagi anak-anak di tingkat SD. Subhanallah. Kalau bahasanya sebenarnya tidak ada anak yang nakal, berbahasa saya. Tidak ada. Yang ada anak kreatif. Tidak ada anak yang nakal, yang ada anak kreatif. Maka ada satu definisi dalam pendidikan itu, dalam bahasa
Inggris itu kan education. Education itu berasal dari bahasa Yunani katanya. Educate, membawa keluar sesuatu yang tersimpan dalam diri anak untuk ditumbuh kembangkan, dibimbing, dituntun agar bisa optimal. Artinya apa? Tugas guru, tugas pendidik, tugas saya dan seperti panjenengan itu sama seperti tugasnya bidan. Bidan itu tugasnya apa? Membantu proses persalinan. Tidak ada bidan yang tugasnya membantu proses kehamilan. Tidak ada. Artinya apa? Ada seorang ibu yang sudah hamil, sudah mengandung dalam kandungannya. Di situ ada bayi, ada janin. Janin bayi inilah sebenarnya potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak, dan guru pendidik tugasnya dibawa keluar. Potensi sudah diberikan Allah kepada masing-masing anak. Kalau dalam Islam itu konsep fitrah namanya. Sudah punya fitrah masing-masing. Jadi kita tidak bisa ladenin guru ya Pak. Bukan begitu. Artinya kita membantu proses ini tadi gitu loh. Maka panjenengan itu PR-nya banyak sekali gitu. Namun RP-nya yang kadang lupa. Tapi panjenengan mengabdi, kita mengabdi, insya Allah dengan keikhlasan ini nanti akan menjadi amal soleh, amal barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ada dua momen, yaitu peringatan kesaktian Pancasila dan Hari Santri Nasional. Artinya apa? Di sini ada dua karakter yang akan kita internalisasikan, yang akan kita sampaikan kepada peserta didik kita masing-masing. Pendidikan yang kita jalankan ini ada di Indonesia, Bapak Ibu. Alhamdulillah, saya juga petani dari Alus Malang. Bapak saya itu garap sawah yang kuliah sambil kerja dan sebagainya. 2009 saya seleksi di Jakarta, selama 40 hari bisa jalan-jalan, kuliah gratis. Tidak lupa anak muda selfie ke Syria dan Yordania selama 40 hari. 2010 tidak berhenti di situ, 20 perwakilan seluruh Indonesia biasa jalan-jalan kuliah gratis ke Universitas Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah. Kampusnya hanya 15 menit dari Masjidil Haram. Jadi kalau dari pagi sampai pagi lagi mau umroh ya pakai boyok itu kuat, sakit. Sehari kalau sekali umrohnya berarti 40 kali umrohan. Kalau sehari 3 kali, 120 kali umrohan. Gratis semua. Belum ngajinya, belum diajar para masyayikh dan sebagainya. 2011 alhamdulillah seleksi, saya 2 tahun baru lolos karena hanya 3 dosen seluruh Indonesia untuk jatahnya. Beasiswa ke Universitas King Saud Riyadh Saudi Arabia 1 tahun setengah. Alhamdulillah saya lolos seleksi 2 tahun karena jatahnya cuma 3 seluruh Indonesia. Tidak berhenti di situ, 2015 alhamdulillah seleksi di Jakarta juga seluruh Indonesia, hanya 6 yang dikirim ke Australia National University Canberra Australia 1 tahun. Artinya apa? Ini yang harus Bapak Ibu kita semua sampaikan kepada peserta didik kita. 1, bahwa selama ini saya dari desa berkompetisi dengan dari lulusan GF, UI, UIN Jakarta, UIN Syarif, apa bisa? Tidak pede. Maka menjadikan PD-nya putra-putri ini menjadi sekarang tugas yang menurut saya menjadi penting. Nyatanya saya dari desa, dosen pelosok kandang lagi. Sudah namanya pelosok kandang lagi. Nyatanya bisa. Bahasa Inggris ya yes no talk, tapi ke Australia ya lolos. Nah, ini kalau tadi dari Bapak Korwil kita menjadi motivator, itu salah satu tugas kita memang begitu. Tugas kita jangan hanya transfer knowledge, tidak hanya transfer keilmuan, tidak, tapi juga transfer values, transfer nilai, ada etika, ada moral. Maka menjadi penting di sini alimu auladakum fa innahum wa fil akhir khuliqu wa fil hadis ukhra makhlukuna li zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anak didik kalian, putra-putri panjenengan, anak didik kita semua itu apa? Pendidikan agama tentunya di sini, pendidikan moral, pendidikan etika dan sebagainya. Kalau transfer knowledge 1 kali 1, 2 selesai sudah. Maka kalau di Jepang tidak heran, orang tua akan banyak takut anaknya tidak bisa antri di tempat umum daripada tidak bisa mata pelajaran eksak. Lebih ditakuti malah. Di Australia saya mau masuk lift itu sudah ada pendidikannya sendiri, ada pembekalannya masuk lift, masuk ke toilet ada pembekalannya.
Maka kalau panjenengan masuk ke toiletnya orang-orang Australia, apalagi di kampus, tidak ada satu tetes air pun yang menetes di toilet. Karena sudah diajari bagaimana nanti cebok dan maaf ya, cebok dan sebagainya, bagaimana ngambil air dan sebagainya. Ya memang ada perbedaan, tapi paling tidak di situ ada hal-hal yang luar biasa. Karakter, nilai ini yang penting menurut saya. Alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin wa li zamanikum. Karena mereka diciptakan pada satu zaman yang zamannya berbeda dengan panjenengan semua. Dulu tidak ada internet ya, betul nonton internet ya Pak. Dolanan ini mancing, lucus, adus kali, mekeli tekan niama yang gula iwak. Sekarang tinggal di kamar sendiri ini selesai sudah. Gitu Bang ya. Apalagi zamannya daring semua. Ya, belajarnya hanya beberapa menit ngegime oke bilang sehingga tugas Bapak Ibu di rumah. Nah, ini semakin berat. Pendidikan karakter tidak bisa ditanamkan secara instan boten sakit. Maka kalau dalam pesantren ditanamkan, kalau dalam kitabnya Syekh Zarnuji juga Syekh Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari misalnya, banyak sekali di sana dinyatakan lala tanalul ma'illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iyya bil bayani dukain langsung nulis wahirsin. Semangat ini motivator tadi dari Bapak Korwil tadi. Panjenengan harus memberikan semangat bagaimana peserta didik ini menjalani pendidikannya dengan baik. Saya di awal kuliah S1, S2 tidak ada kuliah, mesti motivasi itu agar menjalani perkuliahan dengan sungguh-sungguh, dengan baik dan sebagainya. Karena banyak, kalau dalam kitabnya Syekh Zarnuji dan juga Mbah Hasyim tadi itu banyak peserta didik, banyak santri yang tidak sampai bisa menikmati manisnya ilmu. Manisnya ilmu itu apa? Buahnya ilmu. Buahnya ilmu itu apa? Barokah. Maka menjadi penting panjenengan atau kita semua menjadi motivator di situ salah satunya. Wahirsin wastibarin, sabar. Namanya sekolah, namanya kuliah, namanya belajar, namanya ngaji, namanya mondok, tirakat. Tirakat itu bahasa Arab dari taroka, meninggalkan kesenangan-kesenangan sesaat. Di saat teman-teman saya bawa motor ketika kuliah, saya naik ontel, naik sepeda dari pondok ke kampus 6,5 km. Di pondok sebelum subuh sudah harus bangun. Mandinya kapan? Ya sebelum subuh. Kalau mandi setelah subuh mesti antri, tidak akan masuk kuliah. Belum bandongan, belum sorokan, setengah tunggu baru selesai. Setengah jam 6,5 km. Nyampe ruang kelas kampus, baju sudah basah semua, ngebut. Belum sarapan, setelah itu tidur di kelas. Kenapa? Karena kerja bakti dari jam 11 malam sampai setengah 3. Kadang setelah kerja bakti nanti dikasih makan sama Mbak Santri, dimasak nih gratis. Alhamdulillah salah satu si masaknya jadi istri saya. Loh Pak dikata, ini kan barokah kan? Artinya apa? Karena jarang ya, dari rumah dulu wesel itu sering kurang. Saya harus jualan di alun-alun, jualan muter ke pondok-pondok, 10.000 untungnya alhamdulillah bisa mampu. Belum lagi nanti ngajar TPA-TPI tiap sore. Berapa bayarnya? 20.000 per bulan. Ngajarnya tiap sore. Hal seperti ini saya kira yang harus ditanamkan nih. Wahirsin wastibarin, harus sabar. Kalau bahasa motivatornya, misalnya kita ada dari motivator ini. Pelaut yang tangguh tidak akan pernah dihasilkan oleh laut yang tenang. Panjenengan numpak bis, kok bisa pena kendaraan turu, sari, gitu. Di laut, kok lautnya tenang, tidak ada ombak, sudah tidur menikmati ya, angin semilir. Tapi kalau ombaknya besar, dia harus bisa eksis. Bagaimana ini jangkar, bagaimana ini diarahkan, bagaimana layarnya. Saya wawancara kepada Profesor Musa Asy'ari, mantan Rektor Jogja, Profesor Amin Abdullah, Profesor Mahasiswa, Profesor Azumadi Azra, mantan Rektor Jakarta. Tidak ada yang enak hidup di masa mudanya. Ada yang jualan perkoran tiap pagi sebelum kuliah, ada yang ngecek ke hotel-hotel kampus. Tidak ada yang enak. Tapi sekarang insya Allah ila yaumil qiyamah ilmunya akan menjadi ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, sing pahalane ngalir terus ila yaumil qiyamah, walaupun kita sudah purna dari dunia ini. Loh, inilah yang harus kita pahamkan. Ya, Bu siapa namanya Bu yang sudah purna dari Sumira. Bukan yang punya ini ya, sop Bu Sumira. Ya, Bu Sumira
Mboten usah napa berkecil hati. Nggih, mboten usah berkecil hati. Purna di kantor tidak berarti purna untuk mengabdi di masyarakat. Prinsip saya adalah dengan hikmah hidup jadi barokah. Saya punya desa bina dari mulai S1 sampai hari ini masih ada desa bina saya di Gunung Kidul. Ya tiap sore, Sabtu sore nanti ke naik motornya wis pinjaman, nggak rusak kadang ya nyurung. Tiap sore Sabtu nanti pulangnya Ahad siang. Apa yang saya ajarkan? Yang ngajari belajar sholat, Iqra, mbah-mbah yang pengen ngaji baru kenal. Seperti itu tiap sore. Hampir berapa tahun itu sampai hari ini masih ada lokasinya, cuma saya tidak bisa ke sana. Alhamdulillah dengan seperti itu saya bisa kemana-mana tadi ini loh. Yang saya ceritakan di awal tadi itu, saya yakin itu barokahnya doanya beliau-beliau yang ikhlas tadi itu menjadikan saya hidup saya seperti ini. Saya yakin itu, saya yakin itu. Dan ini saya pegangi sampai hari ini. Kalau sampai hari ini misalkan saya mungkin, kok saya misalkan jarang khutbah, itu urip rumpek, wakai masalah. Tapi kok saya sering seperti itu mengabdi, alhamdulillah hikmah ya sedikit-sedikit begitu. Iku eneng wae sing dadi ati iki padang seneng wis ndak ini masalah. Enteng gitu. Loh, ini saya rasakan sendiri ya. Saya kemarin berangkat ke Bogor hari Ahad. Bogor tugas, pulang itu hari nyampe rumah Kamis pagi. Kamis pagi kemarin itu. Kamis pagi, setelah itu malam alhamdulillah saya juga pengen ada siraman rohani, saya sholat Habib Lutfi. Karena rutinan tiap kliwonan. Biar hati saya disirami beliau, walaupun hanya sekedar saling cium tangan bolak-balik intinya begitu. Tapi pulang dari sana banyak sekali yang saya dapatkan. Loh, hari ini sudah langsung ke sini kan begitu ya. Capek. Ya tapi kalau tidak dijalani begitu, hidup kita akan lebih capek. Di saat orang lain bingung mencari pekerjaan, saya berlebih. Mungkin kalau 24 jam kurang saya 1 jam ya, 1 hari. Ini sudah ditunggu proposal penelitian, sudah ditunggu untuk akreditasi pasca, sudah ditunggu untuk ini ngabdi di masyarakat. Saya dengan teman-teman itu di Matan, mahasiswa Al-Thariqah Al-Mutabar An-Nadiyah. Belum di kampus, saya punya lembaga namanya Pusat Studi Pesantren. Ini mau ulang tahun dari santri juga harus mengadakan. Luar biasa, alhamdulillah. Saya tidak bingung pekerjaan, tidak bingung, tidak kurang. Dengan berkah-berkah dari panjenengan semua seperti ini juga. Maka saya ketika didhawuhi oleh beliaunya Bu Dr. Husnul ini Sami'na wa atokna, walaupun jamnya mau mepet begitu, saya khawatir perjalanan nyampe enggak? Ya alhamdulillah nyampe. Ngantuk. Tapi saya melihat panjenengan yang semangat ini hilang untuk saya, sampai saya hilang alhamdulillah. Kalau sholli Muhammad. Nah, wasdibarin wa bulghatin jerbasuki mawa panas, mawa panas. Jerbasuki mawa piyo. Nggih, harus ada biayanya nggih. Tapi biaya harus diatur dengan baik, jangan sampai biayanya kebanyakan akhirnya jadi biayaan. Ya, layak mutu walayahnya tidak bermutu tapi banyak mengeluarkan biaya. Maka perlu ada planning, perencanaan, ada kontrol dari supervisor, dari beliau. Itu salah satu yang penting kita jalankan. Karena harus di planning, harus direncanakan. Bahasa Jawanya begini, if you fail to plan, you are planning to fail. Itu bahasa Jawa, bukan bahasa Inggris. Mesti paham jenengan nggih. If you fail to plan, you are planning to fail. Jika kamu gagal dalam merencanakan, maka sebenarnya kamu sedang merencanakan kegagalan. Maka butuh perencanaan yang bagus. Because nobody plan to fail. Tidak ada satu orang yang mau merencanakan kegagalan. Aku jadi kepala sekolah harus pokoknya tidak usah, pokoknya gitu-gitu aja yang penting. Pengen berprestasi, pengen ini, itu kan begitu. Tidak ada satu orang pun yang pengen gagal kan, merencanakan tidak ada. Tapi kebanyakan gagal dalam merencanakan. Maka menjadi penting perencanaan, apalagi ini mau akreditasi dan tugas Pak siapa yang baru Pak Tanto. Semangat Pak, insya Allah saya juga di pasca ini juga akreditasi Pak, lebih luar biasa. Baik, saya lanjutkan. Babul ghatin wa irsyadi ustadzin wa tulisam. Irsyadi ustadzin itu kan panjenengan ini dauh panjenengan Bapak Ibu guru semuanya. Harus ada itu. Maka kalau dalam syair moderasi beragama itu yang ku mau adalah santri yang punya guru, bukan yang googling dulu. Kebanyakan kita itu apa-apa langsung sini, Syekh Google, olah Syekh Google, waruwiyahan Syekh Google. Semua diriwayatkan dari Syekh Google. Kiainya itu Google. Padahal kita punya kiai sendiri loh, punya Bapak Ibu guru.
Maka harus ditanamkan kepada peserta didik kita, kepada anak-anak kita. Aja mek ning Google tok. Sanad kuwi kudu nyambung karo gurune. Sakmene guru nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di pesantren sangat kuat pendidikan sanad ini. Maka kalau kemarin di awal-awal corona kenapa pesantren ngotot harus masuk? Karena ada hal yang tidak bisa diwakili oleh daring. Tidak bisa. Pendidikan karakter tidak bisa dengan daring. Di situ ada uswatul hasanah, ada contoh, ada pembiasaan tiap hari, ada kontrol langsung dari guru atau yai dari bunyai. Maka sangat penting menurut saya selama ini yang saya jalankan. Sanad saya, alhamdulillah kalau secara keilmuan yang non agama ya, sudah nyampe Australia misalnya. Kalau Imam Ghazali itu dari dari Irak sampai ke Syam itu jauh sekali. Imam Syafi'i sampai ke berbagai negara itu jauh sekali. Keliling-keliling untuk mencari ilmu, mencari sanad guru-guru ini tadi. Maka alhamdulillah saya sudah nyampe kemana-mana ini meniru beliau-beliau dan semuanya gratis. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tidak ada. Walaupun saya tidak pernah mimpi bisa ke Australia secara gratis itu. Cuma dulu kecil, ketika di kali yang dekat MI Ngadirejo itu Pak, saya pernah diceritain itu, katanya setelah pergi itu sana Australia. Katanya saya pernah jalan-jalan di pinggir kali. Apa ya saya bisa ke Australia? Cuma itu aja dulu. Alhamdulillah mimpi itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa ke Australia dan biayanya cukup 1 miliar per orang. Tapi bukan uang. Saya tiket pulang pergi, bisa presentasi di Melbourne University, presentasi di Sydney, presentasi di mana-mana dengan orang-orang profesor-profesor ahli itu. Itu kebanggaan yang tidak terkira nilainya, tidak bisa diuangkan. Apalagi saya bisa khutbah di depan duta besar, bisa ceramah Ramadan itu yang tidak bisa terlupakan. Mahalnya luar biasa, lebih dari 1 miliar. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjadi kebanggaan untuk anaknya. Ya, ayah bisa ke Australia, bisa ke Syria. Saya bisa nggak ya? Bisa. Saya pengen ke Amerika ya. Yang satu pengen ke Amerika. Zaman kemana Dik? Ada 2 bukan saya sekarang di Jogja. Alhamdulillah bahasa Inggrisnya yang lebih bapak. Bahasa Indonesia harus bahasa Jawa selalu saya. Saya jadi bingung ya Allah. Ya bahasa Jawanya ini apa? Bahasa Inggris Arab, bahasa Arabnya lumayan. Ya cacis begitu tapi saya pengen ke Jepang ya. Saya pengen ini. Oh iya bisa. Apa yang tidak bisa? Ayah aja tidak bisa apa bisa ke Australia gitu. Oh iya. Menjadi kebanggaan minimal untuk anak dan istri ini minimal begitu. Apalagi untuk siswa-siswi kita peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Namun demikian begini. Oh ya, ada satu tadi yang tewa irsyad ustadzin wa tuliz zamani. Waktunya lama. Ini konsep yang dulu saya debat ketika S2 presentasi tentang kitab Taklimul Muta'alim. Ada 2 teman kalau tidak salah ya. Itu yang tidak sepakat, Pak. Saya tidak sepakat dengan konsep tulus zaman bahwa belajar itu lama waktunya. Nah kenapa? Ngapain lama-lama kalau bisa dari kelas 1 SMP misalnya langsung ke perguruan tinggi. Misalnya ada akselerasi, oke. Sebentar, kamu paham nggak dengan konsep tulus zaman itu ada apa nilai di situ? Ya udah ya pokoknya anak itu kalau IQ-nya mampu ya sudah naik loncat. Betul. Tapi itu hanya dari sisi transfer knowledge, dari sisi kecerdasan intelektual. Nyun sewu untuk bisa anak bisa terbiasa sebelum makan berdoa dengan ibunya nyuwun sewu, amin, basa Jawa. Apa bisa insan 1 minggu 2 minggu? Nggak bisa. Pendidikan karakter itu butuh proses itu butuh waktu. Karena di situ ada pembiasaan. Makanya sejak kecil pendidikannya apa? Membiasakan itu aja. Saya pernah menjadi ketua paguyuban wali santri TK PAUD Al-Azhar Bandung karena anak saya dulu di situ. Ya sudah bagaimana? Saya pelajari betul ini dari mulai peserta didiknya, pendidiknya, kurikulumnya, saran dan sebagainya. Saya pelajari betul. Nah akhirnya seperti itu. Oh iya betul sekali konsepnya Cesar Nuzi ini. Betul sekali konsepnya yang di pondok-pondok dari Korea ini. Tidak bisa kalau instan tiba-tiba anak langsung punya tawaduk yang bagus, punya adab asor, tidak bisa. Oh gitu ya, baru dia paham. Maka kalau di pondok butuh waktu lama. Dan yang di pondok itu kalau nanti panjenengan ngaji dalam kitab Adabul Alim maka bahasnya di sana di awal-awal yang didahulukan adabnya dulu. Al-adabu fawqal ilmi. Adab etika itu di atas ilmu.
Anak sebelum bisa memahami sesuatu, pinter cerdas sesuatu, maka yang didahulukan adalah bagaimana anak bisa tata krama, andal asor, bisa sopan santun, menghargai teman dan sebagainya. Karena itu yang akan nanti dibawa kemanapun dia di masyarakat. Saya lulus ke Australia itu bukan karena pintar bahasa Inggris. Salah satu pengujinya, beliau saya tanya, kenapa saya lulus padahal di sana banyak bahasa Inggrisnya bagus. Salah satu kelebihan kamu Nafis adalah etika yang kamu berikan di hadapan penguji itu melebihi yang lain. Dan ini sudah terinstal di mana? Saya di pondok, di madrasah gitu loh. Kemana-mana sudah saya bawa. Saya pernah dagang 2 tahun di pasar sambil S2. Sama dagang, saya menjadi menjadi salah satu mitra binaan Pertamina Cilacap. Binaan utama saat itu, belum beberapa bank. Akhirnya hampir setiap bulan sekali itu diajak untuk keliling pelatihan kewirausahaan, pelatihan ini itu ke hotel satu, ke daerah satu dan sebagainya. Itu bukan karena apa-apa, karena apa? Karena saya amanah ketika menjalankan ini pinjaman. Saya harus ini itu. Pernah juga diundang oleh satu bos roti di Jakarta yang ini suplai seluruh Indonesia. Nafis, kamu berangkat hari ini, tiket bis VIP sudah saya siapkan, penginapan sudah siapkan, datang ke Jakarta ke saya. Lo ada apa kok? Arah Cina. Udah datang saja. Oke, saya datang naik bis VIP. Di sana hotel, setelah dari hotel dah datang ke kantor, ke pabriknya. Dah, kamu icipi itu, roti itu enak. Yang itu, ganti yang sana. Ya, saya jadi mandor ngicipi roti. Kenapa? Karena hampir saat itu menjelang hari raya, saya bisa stok roti dari beliau 2 truk. Karena alhamdulillah sukses usaha saya saat itu. Karena dipercaya, saya diajari guru-guru saya, le iso dipercaya, ojo ngapusi, ojo ini itu. Bayarnya setelah hari raya loh itu berapa puluh juta saat itu. Loh, kalau saya tidak dipercaya, tidak mungkin. Sekali saja kita itu menyalahi aturan siapapun, termasuk yang non-muslim, langsung blacklist. Apalagi dunia usaha seperti itu. Ini yang perlu kita tanamkan kepada putra-putri peserta didik kita. Tidak semuanya akan menjadi guru seperti panjenengan. Tidak semuanya akan menjadi kepala sekolah seperti panjenengan. Tapi mesti semuanya akan menjadi anggota masyarakat yang akan bergaul dengan masyarakat yang lain. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini tidak ada siraman rohani. Kalau mau bingung, harus makan di sarung kok ya kiai tenan. Tapi nggak celono, kok ini tulisannya ini siraman rohani. Ya wis tak kayak surga bikin roto pak. Untung saya belum punya pondok pesantren. Oh, untung ya, tidak untung berarti. Kudune untungnya dan duwe pondok. Pondoknya pondok mertua sekarang. Mertua itu. Baik, saya lanjutkan. Itu konsepnya pendidikan karakter. Maka alimu auladakum fa innahum khuliqu li zamanikum sangat betul. Harus kita berikan pedoman pemahaman yang itu menurut saya lebih pada pendidikan karakter tadi itu. Dulu belum ada internet, sekarang sudah ada internet. Dulu belum ada HP, sekarang ada HP. Pertanyaan simpelnya, kita selaku orang tua, misalnya selaku orang tua, saya tidak akan bicara selaku pendidik ya, terlalu rotok peti loh. Selaku orang tua, 1 jam tidak pegang HP, dengan 1 jam tidak buka mushaf Al-Quran, bagaimana? HP ini ketinggalan di rumah, maka terus tekan sekolahan, mati ya lu. HP ketinggalan, loh, HP ketinggalan iso mati loh bu. Pernah nggak mati atau subhanallah mushafku ketinggalan, urung ngaji gimana esok? Ya pernah. Maka terlalu berat. Loh, ini contoh yang betul harus kita pahami, harus kita pahami betul. Dan itu harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Putra-putri kita. Kalau sudah kita bekali, saya alhamdulillah ini sedang merintis pesantren virtual namanya. Saya dengan jamaah dari Taiwan. Ini sudah beberapa bulan saya ngaji Arba'in Nawawi tiap malam Kamis. Dengan virtual seperti ini. Artinya apa? Saya menghadapi banyak tipe masyarakat yang begitu banyak permasalahan yang macam-macam begitu itu. Nah, kalau kemanapun berada, misalnya mau di Taiwan, mau di Hongkong, di Amerika, mau dimanapun, kalau bekal kan sudah kita berikan, selaku orang tua aman. Ayam sudah, tidak akan khawatir.
Kita belum bicara tentang pendidikan. Kalau pendidikan nanti terlalu ini. Kapan-kapan kalau diundang lagi. Boten nggih, boten. Kuwi kesan boten ngantuk nggih ngantuk. Monggo disambi lho nggih, Bu nggih. Nggih, boten napa-napa lho nggih. Disambi, lek kula kan siang. Boten. Boten lanjut. Wong kula diajari lanjut nggih. Nah, ini pendidikan karakter menjadi penting. Dalam hadis yang lain, alimu asibah warimanya warukubal khair. Kanjeng Nabi dawuh, ajari anak-anakmu asibah berenang. Di Arab tidak ada loh air banyak seperti kita. Tapi Kanjeng Nabi sudah ngajari renang. Asibah warimaya, memanah, warukubal khair, naik kuda. Ini artinya apa? Kalau dalam pemahaman saya, ini pendidikan yang diberikan Nabi bahwa anak itu punya potensi masing-masing, punya karakter masing-masing. Maka ajari mereka, arahkan mereka sesuai potensi tersebut. Ya gitu. Bukan berarti loh, di masa Nabi kan tidak ada banyak air, loh sudah disuruh ngajari asibah berenang ya. Artinya apa? Bahwa pendidikan karakter, pendidikan yang memunculkan memaksimalkan potensi anak itu menjadi penting. Maka menjadi program panjenengan nanti ketika di sekolah tidak hanya program yang orientasinya transfer knowledge saja, transfer keilmuan saja, memberi pengalaman kompetensi tentang keilmuan saja, tapi juga nyusewu sampai kecerdasan emosional, bahkan kecerdasan spiritual. Menjadi pendidik, menjadi guru memiliki kompetensi satu, kompetensi pedagogi. Kompetensi personal, kompetensi sosial, profesional, pedagogi, gitu. Dalam aturan undang-undang sidang begitu. Kalau mau ditambah lagi ada kompetensi satu lagi spiritual. Harus. Anak tidak bisa diatur nyun sewu misalnya ketika di kelas tidak bisa diatur. Salah satu ikhtiar kita selaku umat beragama diajari para guru-guru dan mbah kita didongani. Syukur-syukur arep mangkat ning kantor ya salat duha sih. Lho mbah-mbahnya impian kalau di pondok kan begitu 24 jam itu ngawasi santri, maka tidak heran kalau di pondok itu orang apa-apa tapi mulai iso ngaji manfaat di masyarakatnya karena didongani terus karo yai. Dan ini yang nyuwun sewu harus kita tanamkan di pondok di pendidikan formal. Loh pendidikan formal gimana ya bisa. Cuma memang sistemnya yang berbeda ngoten lho. Kalau di pondok kuat sekali tentang penanaman pendidikan barokah, maka wajib menurut saya internalisasi pendidikan barokah itu ada di pendidikan formal. Bagaimana anak harus dikenalkan dengan konsep-konsep barokah. Dan di pondok itu nyekel kitab wae nyun sewu gitu. Panggul. Kitab tidak bisa diletakkan di bawah kaki. Dengan guru harus ini salah satu upaya agar kalau dalam konsepnya konsepnya Zanuji tadi itu mendapatkan barokah. Kalau barokah itu adalah ziyadatul khair wa jalbul khair. Itu barokah. Nyusahin foto nih. Matur suwun. Wah ini. Nggih, Banul. Konsep barokah itu menjadi penting. Ziyadatul khair, menambah kebaikan, wa jalbul khair, menarik kebaikan. Sesuatu kalau sudah baik dimanapun berada, seperti apapun kondisinya, membawa kebaikan-kebaikan yang lain pada diri setiap orang. Maka munculkan merancang program-program yang mengarah pada keberkahan itu menjadi penting menurut saya. Termasuk ini, siraman rohani seperti ini. Ini menjadi penting. Loh, ini kan pendidikan formal, itu kan tugasnya pondok, tugasnya kiai. Iya, tapi kan kita harus menjemput. Kalau dahulunya Gus Baha, ibarat awake dhewe di gelas seperti ini atau ceret lah, teko begitu, maka agar bisa terisi air ya kita harus datang kepada sumurnya. Jangan sumur yang memberikan gelas itu tidak bisa. Masuk ya ini harus datangi satu-satu, enggak, kita harus datang kepada para ulama, para bunyai, para kiai. Dan seperti ini caranya. Ini program yang luar biasa menurut saya. Luar biasa. Karena butuh itu tadi, kalau fisik butuh imun terjaga, rohani juga butuh imun itu terjaga. Dan harus diupayakan. Hidayah ini menurut saya memang haknya Allah, hidayah itu. Tapi bukan berarti kita tinggal diam untuk terus menjaga hidayah yang ada dalam diri kita ini.
Hidayah itu ya kita kenal Gusti Allah, kita bisa beragama, kita bisa ibadah, itu hidayah. Dan apa bisa dicabut? Bisa. Maka perlu kita jaga. Cara menjaganya gimana, merawatnya seperti ini. Seperti ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallu ala nabiyina Muhammadin sholatan wa taslima hayya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yo kita enak untuk pengajian ini. Ini atas jaminan kalau dibalik kerja. Waduh, sak cekape sak itu nih. Menawi kok mesti jauh sak cekape iki wae. Oke, kalau merasakan malah gede. Kondisi Indonesia saat ini dihadapkan pada beberapa problem dalam pendidikan. Di antaranya problem itu ada pada apa? Bagaimana pembelajaran tentang toleransi beragama. Pembelajaran tentang apa? Kerukunan umat beragama. Itu salah satu dari sekian banyak PR yang harus kita kerjakan. Sekian banyak PR. Artinya apa? Indonesia ini sangat multikultur, Indonesia ini sangat plural, Indonesia sangat bermacam-macam. Dan itu harus kita rawat betul. Maka ada ini tadi, kesaktian Pancasila ini menjadi wajib. Maka kalau saya mengajar tentang dasar-dasar pendidikan Islam, saya agak keras di sana. Saya menyatakan dasar pendidikan Islam itu ada dua. Satu keislaman, dua keindonesiaan. Wajib. Loh saya kan pendidikan Islam, ya hanya cukup Quran hadis. Sama urip ning ndi Mas? Kayak gitu kan. Indonesia. Dan Indonesia itu apa? Pancasila. Maka harus ada dasar keindonesiaan. Kalau keislamannya Quran hadis, iya selesai. Di situ. Mungkin ada ijtihad dan sebagainya, oke. Tapi dasar keindonesiaan, idealnya Pancasila, strukturnya Undang-Undang 45, operasionalnya nanti Undang-Undang Perbuper dan sebagainya, itu wajib dijalankan. Nek sampean tidak mau menjalankan itu, silahkan keluar dari Indonesia, gawe negara dhewe, dadi presiden dhewe, menteri dhewe, aturan dhewe kono. Monggo. Lah wong sampean urip ning Indonesia, bernafas di Indonesia, tinggal di Indonesia, makan minum di Indonesia, bahkan nyun sewu ke belakang pun di Indonesia. Ya kok begitu tidak mau mengikuti Undang-Undang 45, Pancasila dan sebagainya, itu kayak kebianer. Tidak ada kebangetan loh. Lebih lagi dari kebangetan, kebianer. Paham ya? Banger. Maka ketika saya diajak debat dengan 3 mantan napi teroris, tidak mundur saya. Kan gitu. Dia pernah diajak debat itu 1 jam, tapi bukan debat, dia sudah emosi. Sehingga tidak saya layani. Kalau buat dengan ilmu, ayo siap. Aku ini belum bisa apa-apa, sudah berani ceramah. Saya ceramah di lapas. Dia marah-marah karena saya menjelaskan tentang Pancasila, saya menjelaskan tentang jihad, saya menjelaskan tentang Hari Pahlawan dan sebagainya. Siapa itu jihad di jalan Allah? Salah, itu jihad di jalan Tamrin. Tidak ada di jalan Allah. Loh, itu katanya mati syahid. Kata siapa mati syahid? Sangit. Marah dia. Kalau tidak berhenti itu pengajian saya bakar. Masjid mau dibakar tadi. Nah ini saya setelah salat asar diajak diskusi dengan 3. Bukan diskusi, dia sudah emosi dia. Dia sudah emosi. Saya ini kitab kuning bisa, yang dibaca apa? Terjemahan Quran. Kalau mau debat kitab kuning, ayo gitu. Saya juga alumni Syria, sama-sama alumni Syria, cuma dia ISIS, saya gitu. Coba kalau saya jawab dengan bahasa Arab, ini tidak bisa jawab dia tidak bisa bahasa Arab. Tapi karena emosi, takut, kan itu beberapa bulan sudah jotosi uang nih, lapas itu. Akhirnya saya melihat yang lebih lebar lagi, yang lebih luas lagi, saya tidak layani itu. Artinya apa? Ini menjadi penting Bapak Ibu, karena sekarang yang menjadi target itu ada di tingkat pelajar dan mahasiswa. Info dulu pernah saya punya info dari teman di Polres, kalau dulu ada Lamongan yang zona merah, sekarang salah satunya adalah Tulungagung. Lamongan itu ada Amrozi dan sebagainya dulu kan. Nah, maka bukan saya menakut itu ya, bukan ya. Saya juga masuk kalau ada demo di depan itu, anggota DPRD kantor itu, saya bisanya ikut loh, tapi di belakang sendiri biasanya. Ikut demo juga.
Iya, karena kalau sudah bicara Pancasila, NKRI wajib sudah selesai. Perang ya perang, gelut ya gelut, mbak Bian gitu kok. Masa awake dhewe karek jaga, karek melestarikan aja, ndak bisa, kan ndak mau kan begitu ya. Maka ada Hari Kesaktian Pancasila. Ini menjadi momen yang luar biasa agar nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Mbah Yai Soleh, Mbah Rutin Pasuruan, Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan, punya santri puluhan ribu. Setiap Senin beliau selaku pimpinan pembina upacara. Setiap Senin semua harus hadir, wajib nasionalis. Ya masuk awal dia upacara rendah, begitu. Apalagi dunia pendidikan kan wajib. Maka menjadi membuat program kayak hafal lagu-lagu nasional, hafal pahlawan-pahlawan, itu menjadi wajib menurut saya. Dan bahkan menurut saya senang sekali dulu ketika masanya ordernya Pak Soeharto misalnya ya, ada karnaval nanti dengan budaya ini, itu menurut saya kok penting loh. Menurut saya penting, karena anak biar tahu, oh Sulawesi begini, oh anak begini, oh begini. Coba sekarang anak ditanya, kalau dulu nama-nama menteri paham semua, hafal semua kan, ada P4 dan sebagainya. Sekarang belas, jangankan menteri, Doraemon. Menterinya mengganti. Nah makanya sekarang itu yang menjadi figur anak-anak itu kan Doraemon itu. Maka ya wajar kalau sifatnya Dora, apa? Dora sinau, Dora ngaji, Dora gitu kan. Loh iya loh. Itu ternyata sedikit-sedikit berpengaruh dalam diri anak, karakter anak gitu loh. Kantong ajaib. Coba sekarang dibacakan cerita-cerita zaman dahulu di negara kita seperti apa. Itu menjadi penting. Maka tadi jas merah Bu Ye, jas merah. Jangan sesekali lupakan sejarah. Jangan seperti mahasiswa Pak Bu. Mahasiswa kena naik motor di perempatan Jepun, ditilang Pak polisi, berhenti. Tahu nggak masalahnya? Ya tahu Pak. Apa? Saya tidak pakai spion. Loh kenapa tidak pakai spion? Saya pengen move on Pak, tidak pengen lihat ke belakang. Artinya apa? Dia tidak pengen melihat sejarah. Salah loh, dia harus jalan itu kalau harus lihat belakang spionnya kok. Bagaimana dulu para pejuang kita, mbah-mbah yai kita mempertahankan negara itu yang harus dipahami. Radikalis, ekstremis, teroris itu tidak pernah paham sejarah. Maka mereka dengan seenaknya mungkin mengganti Pancasila. Kurang ajar itu. Bahasanya Gus Miftah kan ya pincuk banget gitu. Loh iya kan? Beli Mbah Yai sampai ada resolusi Jian Mbah Hasyim Asy'ari, perang gelut, mati ya mati kan gitu. Loh sekarang kok penake dhewe pengen tiba-tiba pengen mengganti Pancasila itu menjadi kebangetan sekali. Maka saya sangat keras kalau saya terhadap itu. Di kampus pun sangat keras saya kalau bahas tentang itu. Bahas tentang itu, maka menjadi wajib moderasi beragama. Menjadi wajib toleransi beragama, kerukunan antar umat beragama. Itu salah satu PR saat ini yang menurut saya Tulungagung harus merawat itu, karena saya melihat dinamika di Tulungagung keberagamaannya sangat-sangat dinamis saat ini. Kelihatannya ayam tentrem tenang, tapi di dalam bergemuruh. Sekarang kalau di kampus sudah mulai ke kos-kos masuknya. Ada pengajian-pengajian itu. Nah, jangan sampai nyuwun sewu nanti kalau salah pergaulan cek rada iso ditoto, tapi salah pengajian angel. Dawuhnya Gus Miftah, dawuhnya Gus Yusuf Khudori. Salah pengajian angel ditoto. Dan di Tulungagung ada banyak. Monggo panjenengan pahami bersama dan ini menjadi perhatian, maka menjadi penting untuk menghidupkan paguyuban wali murid, wali santri, komitenya dihidupkan lagi. Itu menjadi penting. Saya hari ini juga menjadi wakil ketua komite di Anasara Al-Hasan di Yogyakarta, sehingga saya bisa mengontrol di situ. Sekiranya ada program-program yang mengarah misalnya yang saya merotok arah ke sana begitu, saya bisa usul di situ. Karena tidak mungkin ya kalau konsepnya Ki Hajar Dewantara itu di pusat pendidikan, satu keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Sekolah tidak bisa jalan sendiri tanpa ada keluarga dan masyarakat. Masyarakat dan juga tidak bisa jalan sendiri tanpa ada sekolah. Tapi biasanya di sekitar kita, kowe kok pinter bagus teman. Bapakmu putra di sini kan begitu nggih. Pernah, sampean kok pinter bapak kepala sekolah. Tapi tidak bisa mengklaim bahwa yang paling penting orang tua, tidak bisa. Tidak bisa mengklaim yang paling penting keberhasilan, juga tidak bisa. Ketiganya harus bersinergi, berkolaborasi untuk ayo ikut mengontrol betul putra-putri kita. Karena itu tadi, mereka akan diciptakan pada zaman yang zamannya berbeda dengan zaman kita saat ini. Tantangannya lebih besar.
Zaman awake dhewe orane iki ya dolane ya keneker, betengan, bakso dol, selesai sudah. Sehat tiba ya ora apa-apa, setelah itu sehat. Tapi ya ini coba, karakter akan kena sudah. Lek wis loro piye lek nambahi gitu. Maka program-program seperti ini menurut saya menjadi penting untuk direncanakan nanti di panjenengan semuanya. Saya juga di kampus juga seperti itu. Walaupun misalnya di kelas sudah, tapi di luar juga harus saya ikut. Sehingga banyak, ini tadi saya pembina PKPT, ini PPNU di kampus. Kemudian Ustadz pesantren, karena ini itu. Biar ini juga ikut itu loh, bareng-bareng itu. Walaupun yang saya hubung walaupun sudah purna tetap dijaga gitu, maksudnya ikut. Karena panjenengan yang workshop di sini ya tetap gitu maksud saya. Pernah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, itu dinamika tulung aku. Sementara kalau lebih luas lagi, kita dihadapkan pada dunia yang disebut dengan VUCA. VUCA, VUCA, tulisannya VUCA. VUCA. Ini ada arti satu-satu, nanti kalau tak jelek ini bisa 4 SKS nanti 2 hari. Intinya apa? Intinya zaman satu tidak bisa diprediksi, cepat berubah, cepat menguap, cepat ada perubahan, cepat artinya apa? Unpredictable. Tidak bisa diprediksi sekarang. Coba saya zaman dulu kalau demand saya demand, apalagi di MI Ngadirejo itu, demand galak itu masih dengan kapur, nulis begitu ada penghapus. Kalau salah dipupuri itu ya biasa gitu. Loh, saya sering dipupuri ya Bu. Nggak apa-apa, bertambah bagus. Sekarang nggak ada, sudah ke depan akan touchscreen, klik, sudah. Saya di Arab Saudi tahun 2011-2013 itu papan tulis sudah touchscreen semua. Tinggal klik, sudah. Dulu nggak ada namanya online daring, Zoom meeting, Google Meet, nggak ada. Google Classroom sekarang. Nah ini terus berubah seperti itu. Tapi menurut saya yang tidak akan berubah apa? Karakter kepribadian orang itu nggak akan boleh berubah. Artinya apa? Harus tetap ditanamkan betul kepribadian yang baik ini. Maka kalau panjenengan mau cari mantu, salah satu tipsnya adalah karena kepribadian. Betul ya? Betul. Ya karena sudah punya rumah pribadi, mobil pribadi, bisa apa? Betul ya Bu? Jalan dari Muhammad. Kalau tidak karena kepribadian karena hati, harta dan properti. Atau karena mata pencarian. Ini biasanya karena saya di depannya teman-teman mahasiswa ya, biar ini ya harus seperti itu biasanya. Tidak ada jadi motivator. Baik, saya lanjutkan. Itu konsep Bambang Biyen ya. Bahkan kalau ada yai, salah satu yai sepuh itu arep mondok nih anak itu, ya Allah lek nirakati luar biasa. Arep nyekolah nih anak lek nirakati luar biasa. Bahkan arep dadene anak soleh-soleh lek nirakati luar biasa. Banyak sekali kisah-kisah seperti itu yang itu jenenge tirakat ya ndek sing penak lho. Nggih napa nggih? Ndek sing penak. Maka tugas kita saat ini selaku orang tua, selaku pendidik, selaku yang saya bapak ibu kepala sekolah harus nirakati peserta didiknya, harus biar menjadi al-ilmu yuntafa'u bih tadi itu, ilmu yang bermanfaat itu tadi loh. Orientasinya yang saya tidak hanya RP-nya tadi, RP iya, alhamdulillah sudah sertifikasi kan? Oke, sudah ada dana BOS misalnya, alhamdulillah membantu proses ini pembelajaran pendidikan. Tapi al-ilmu yuntafa'u itu harus dipahami betul ke depan. Walaupun kita sudah wafat, kita sudah tidak ada, sik ngalir terus. Wah, nak didik panjenengan gak ada siswa 40 satu kelas misalnya nyuwun sewu nggih. 40. Dia akan menjadi guru lagi. Dia ngajar berapa? Menjadi guru lagi ngajar. Terus ila yaumil qiyamah, ilmu panjenengan diamalkan terus, maka tidak akan pernah berhenti pahala itu mengalir kepada panjenengan. Allahumma. Loh, itu yang harus dipahami, jangan hanya nyuwun sewu itu tadi. RP-nya saja. Iya, RP itu penting ya. Uang itu penting, rupiah itu penting sekarang. Iya kan? Keluar lahir saja butuh uang. Bahkan wafat pun juga butuh uang. Artinya apa-apa sekarang dengan uang memang. Tapi uang bukan segalanya gitu. Tapi kalau sudah kepribadian tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Tidak hanya selaku pendidik, tapi selaku orang tua. Saya kira itu yang penting. Hadis-hadis seperti itu banyak sekali tentang bagaimana memberikan pemahaman, memberikan pengalaman, memberikan
kepribadian pendidikan-pendidikan yang menuju pada akhlak itu banyak sekali. Apalagi dalam kitab ada bung alim, banyak sekali. Ilmu itu rada mburi kalau bahasa Mbak Biyen. Sik to ben anak ini ketok sik akhlake gitu. Akhlake. Anak akan lebih bagus akhlaknya dari orang patek pinter tapi akhlaknya api gitu kan. Daripada pinter tapi akhlaknya ora api. Ning masyarakat ya ndak kanggo. Ndak bermanfaat. Bocah pinter tapi sombong koyo ngono. Gitu ya. Saya ngetes CPNS dan sebagainya, ngetes mahasiswa dan sebagainya, dosen dan sebagainya. Kalau dia akhlaknya tidak bagus, nilai turun. Karena itu berbahaya, sepinter apapun sudah. Itu menjadi target saya kalau saya pribadi ya. Karena itu juga saya dapatkan tadi. Saya wawancara tadi dari Australia tadi. Itu kenapa yang lulus? Ya karena saya itu ternyata. Seperti itu. Dan riset-riset di luar negeri banyak sekali. Contoh, saya pernah ngajar PPG. Ada satu ibu guru begitu dia cerita, Pak, saya punya siswa dulu ketika di SD saya tahu dia pribadiannya, ketika di SMP juga saya tahu, cuman begini, setelah dia magang di MA atau SMA atau SMK begitu, magang satu PT besar di Jakarta, dia itu tidak bisa banyak ngomongnya sangat terbatas begitu bicaranya, tapi kalau sudah kerja begitu. Apa yang terjadi setelah magang selesai, tiba-tiba ada direktur dari PT tadi datang ke sekolah dan langsung bilang, anak itu langsung saya terima ke PT saya jika ingin langsung daftar ke sana tanpa tes. Artinya apa? Karakternya dia yang dilihat. Karakternya dia. Sekarang ini kita diajari Gusti Allah dengan memakai masker. Dengan ada corona ini menurut saya hikmahnya dengan masker ini apa? Ini kan masker ini ya ditutup kan di mulut. Ya. Tapi telinga kan dibuka loh. Tidak ada masker yang telinganya ditutup kan? Tidak ada kan? Artinya apa? Jangan-jangan lihat bosannya awake dhewe wong Jawa Timuran. Ojo kakean cangkem. Ojo saiki awake dhewe pinter ngomong tapi ndak. Nah. Gitu mungkin. Jangan-jangan itu hikmah menurut saya. Hanya satu hikmah yang bisa kita ambil. Dan masih banyak lagi. Termasuk ngajari kita cuci tangan. Wudu itu kan sudah cuci tangan tiap 5 hari sekali minimal kan? Sehari 5 kali minimal. 5 hari sekali. Sehari 5 kali minimal. Belum kalau sholat sunnah dan sebagainya. Pasti akan sering wudu. Maka dawamun wudu di pondok sudah selesai sudah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ini sudah jam 1. Oh, belum ya? Jam 1 waktu di sana. Oke, saya lanjutkan sedikit. Kamu sambung ya? Sambung? Oke, kita lanjut aja. Alimu awladakum asibaha wa rimaya wa rubbal khair. Alimu awladakum bi anna makhlukun disebut oleh zamani wa zamanikum dan sebagainya. Pokoknya kan Nabi perintah dawuh kepada kita, ajari pendidikan agama, berikan pendidikan agama. Salah satunya apa? Pendidikan keberkahan tadi itu. Maka menjadi penting mengkonsep program-program yang mengarah pada sisi-sisi keberkahan ini tadi menurut saya di sekolah. Karena saat ini yang agak kurang dalam pandangan saya, analisa saya itu di pendidikan formal termasuk di kampus. Maka saya tanamkan motivator lagi Bu. Kalau di kampus itu quote saya nanti saya akan ditulis di Facebook atau ya. Tapi tulis nama saya di bawah. Nilai kuliah itu penting. Sekali lagi nilai kuliah itu penting. Nilai kuliah itu IPK, rapot, ijazah. Tapi nyuwun sewu menjadikan kuliah bernilai jauh lebih penting. Nilai kuliah itu penting, tapi menjadikan kuliah bernilai jauh lebih penting. Nilai sekolah, rapot, ijazah itu penting, gitu kan di sekolah. Tapi menjadikan sekolah bernilai itu jauh lebih penting. Alhamdulillah anakku pas sekolah di SD belum 2 ya Allah, tata kromone api. Dia rajin disiplin, lalu pramuka. Alhamdulillah. Hal seperti ini menurut saya yang menjadi penting. Tapi yo anak tirakat itu tadi prosesnya. Jangan lupa tirakat. Jangan lupa tirakat itu sudah apa ya namanya? Pakem kalau orang Jawa. Maka orang Jawa itu ada prinsipnya satu, harus memiliki teken. Teken di sini ada prinsip, ada cita-cita, ada goal yang ingin kita capai gitu ya. Kita terarah. Ada tongkat yang mengarahkan kita kemana kita jalan. Itu namanya tongkat. Tapi jangan berhenti di situ. Harus ditambah dengan tekun. Teken, kudu tekun. Rajin.
Ya jenenge sekolah, jenenge ngaji ya kesel, gawe makalah itu ya kesel, gitu Bu. Panjenengan badhe kenaikan pangkat niku ya nyiapkan kume ya, gitu. Ini ku proses, harus tekun. Wis tekun insyaallah mencapai pangkat kepangkatan terakhir pinten Bu? Kang Purna. 4B. Loh. 4C. Gitu. Napa saged tiba-tiba langsung ke 4C? Mboten saged, butuh proses. Sekolah juga begitu, harus kita tanamkan kepada anak. Harus punya prinsip, punya cita-cita, punya teken, kemudian diimbangi dengan tekun. Orang yang tekun itu bisa mengalahkan orang yang cerdas. Yakin saya, karena saya membuktikan sendiri. Saya punya teman dulu di S2, cerdasnya luar biasa. Moco bahasa Inggris, bahasa Arab, terus kalau moco bahasa Indonesia. Tanpa mikir, padahal kini saya kudu buka kamus, tak tulis, terjemahkan itu, oh maksudnya ini. Dia sudah baca langsung paham. Tapi nyuruh saya, tidak pakai tekun, jarang masuk kuliah. Akhirnya apa? Ada CPNS, saya sudah selesai S2. Saya masuk dengan formasi ijazah S2, dia baru dengan ijazah S1, karena belum selesai. Akhirnya apa? Tekan, tekun, cepet, tekan. Nah, itu orang Jawa membagian jelas seperti itu. Gitu loh. Gini apa ke? Cocok? Cocok. Bungkus. Lalu cocok dibungkus jenengan. Tengah pulau cocok dibungkus ya. Ini soalnya Bapak Ibu kepala sekolah ini main dulu aja materi ini kan. Nah, oke. Nah, di tengah-tengah kondisi VUCA tadi itu, dunia yang serba berubah dan sebagainya, maka yang penting adalah menyiapkan generasi-generasi yang siap terhadap perubahan itu. Harus siap. Menyiapkannya itu dengan apa? Itu dengan program panjenengan. Dengan kegiatan-kegiatan panjenengan, baik itu yang kalau dalam teori kurikulumnya, baik yang word kurikulum maupun yang hidden kurikulum. Harus ditunjang seperti itu. Maka menjadi apa? Menjadi pembeda lembaga pendidikan panjenengan dengan yang lain. Silahkan di situ caranya. Cara mengkonsul atau membuat kurikulumnya bisa berbeda dengan yang lain. Yang itu menjadi salah satu daya tarik, daya pikat masyarakat. Oh, ning kono alhamdulillah lulus ke SD pelem 2 ngaji juz 30 wes. Maksudnya wes itu pinter ngoten lho, nggih lho. Fasih jan apik alhamdulillah. Lah timbangane anak ya bar dolan nggih lho, anak diberi tempat untuk waktu untuk main iya. Tapi lek dolan terus sedina karo ngaji lali yo mending nang sekolah digawe program ngaji kan bagus. Iya kan? Cocok nggih, Bu? Mungkin undang kula ngaji. Tapi pun supe kali pamau karena saya santrinya beliau gitu loh Bu, melalui kitab. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Di tengah zaman yang terus berubah, ayo perubahan ini kita respon. Jangan ditinggal. Nggak mungkin panjenengan meninggalkan HP, nggak mungkin. Anak kok nggak nyekel HP, nggak mungkin. Bahkan menurut saya bukan HP ini ditinggalkan dalam dunia anak, tapi anak dicekeli HP, tapi diarahni. Itu yang penting sekarang, jangan melarang. Kalau dalam teori parenting itu jangan sering banyak melarang anak-anaknya di rumah. Ojo penekan nyeblok kaya sikil tugel. Nyeblok tenan. Maksudnya bukan begitunya. Dek, Kak, kalau kamu memanjat begini caranya. Pegangan, nanti kalau terlalu tinggi pakai tangga. Nanti kalau seperti ini kalau jatuh siapnya begitu. Karena anak masih akan menghadapi itu di masyarakat, di dunianya nanti, ngoten lho. Lelek nggih HP, iya ndak apa-apa ngegame boleh. Tapi ya dibatasi, ini waktunya itu loh sudah jamaah dan itu. Ya jamaah sih karo bapak karo ibu. Begitu. Ndak bisa dilarang. Ojo ngadu sekali. Kamu sana. Ojo dolanan iki, ojo ndak. Bukan begitu caranya. Bukan melarang anak, tapi berikan dunia mereka dengan kita kontrol, kita arahkan. Dengan apa? Salah satu kalau dalam pendidikan Quran berarti program-program panjenengan. Untuk Bapak Ibu walinya datangkan nanti ada program parenting. 1 semester sekali bagus, tidak apa-apa. Yang isi siapa? Mama Hudin nanti. Selesai. Lu ngapain harus cari dari luar? Beliau ada kok. Lu kan gitu ya? Mungkin. Kalau beliau tidak perlu dihonor. Beliau tidak suka amplopnya kok.
Oke, lo kalau nggak terbikin mungkin nyuruh saya kalau dikasih enggak terima lo yakin ya. Enggak penting. Gitu, ini bagi. Dan saya nggak pernah mikir amplop. Karena amplop dipikir Bu. Saudara Nabi Muhammad. Jangan tahu ya, jangan tahu. Oke, mungkin ini loh Bu Bapak Ibu. Fuka tadi menghadapkan bahwa pendidikan karakter pribadi itu menjadi wajib menjadi wajib. Maka K13 salah satunya kan pendidikan karakter itu dikuatkan dalam pendidikan karakter karena tujuannya apa? Ya karena dunia terus kesana dan itu berubah berbeda. Tapi kalau karakter pendidikan akhlak tidak akan berubah kemanapun ke bawah. Contoh putaran jenengan teng pundi kemawon panjenengan dimanapun berada. Sesuatu panjenengan jadi apapun kalau kepribadiannya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah aman. Kalau dalam teori kepribadian, teori karakter, kepribadian itu dipengaruhi oleh 3 hal. Ya rada ilmiah soalnya Bapak Ibu kepala sekolah. Ada 3 hal. 1, qoblal wiladah, sebelum dilahirkan. Artinya apa? Kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh genetik. Bapak ibunya di rumah. Le, kamu kok pintar putrane sinten, bapak sampean sinten, ibu sampean sinten, kan begitu. Kan enggak pernah tadi, le, kamu kok pintar, bu kepala sekolahnya apa? Jarang ya, apalagi dosennya sobalah kelas. Orang pernah disebut dosen ini. Nah, artinya apa? Genetik ini menjadi penting, menyiapkan pribadi-pribadi orang tua itu menjadi penting. Maka Islam tungkahul mar'atul arba'in, ada konsep memilih calon di sana, itu menjadi penting. Orang asal-asalan lungguh ning bis kita kok ayu men dek nikah yuk. Jene. Gitu. Mboten mungkin gitu Bu ning lungguh ning Mas. Maka ada li jamalia, li malia, li nasabiha, fatwa bidati din taribatnya ada. Konsep Islam sudah jelas di situ. Untuk menyiapkan ini tadi, generasi-generasi yang berkarakter bagus dari orang tuanya. Walaupun tidak 100% akan menurun, iya. Tapi pasti ada sifat-sifat yang akan menurun dari bapaknya, bahkan dari bapak Mien akan ada yang turun ke bawah. Kita mungkin Ibu Pak, nggih. Satu qoblal wiladah, maka mungkin panjenengan pilih calon mantu Ibu. Nggih. Dan panjenengan milih fatwa bidati din taribat yadak. Pilihlah yang beragama, maka tanganmu akan berdebu. Inilah pengajian waliman biasanya tak jelas nih. Ini waliman barang gitu. Fatwa bidati taribat yadak. Pilih yang beragama, tunjuklah yang beragama, maka tanganmu akan berdebu. Kalau tangan berdebu itu ada 2 pemaknaan. Satu, kalau tangan berdebu biasanya begini. Ben lebune ilang, gitu. Artinya apa? Lek sing dipilih kuwi padha bapak kepala sekolah, bapak ibu kepala sekolah campur darat urusan beres. Wis genah kepribadiane. Wis apik kira ngono. Paham maksudnya? Kalau yang dipilih yang beragama maka urusan jadi beres. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang kita pilih yang kuat agamanya, bagus agamanya, lulusan mana? SDN 2 belum, SDN belum 2. 2 belum apa belum 2? Pelemnya loro pelem. 2 pelem. Nggih pun niku maksudnya. Insyaallah ajine apik. Disiplin. Genah. Enggak usah ado. Usah golek sing ado-ado sing sekolah nggih. Kalau yang kita pilih yang beragama maka keluarga yang dibina itu akan dipenuhi keberkahan sebanyak debu yang tidak akan terhitung jumlahnya. Tuh. Oh, betul nggih? Qoblal wiladah. Yang kedua ma'al ghair, beserta orang lain. Artinya apa? Kepribadian kita, kepribadian anak didik sangat dipengaruhi di mana dia akan berada. Yen ana kanca bagus tinggal tang kancanono, yen ana kanca ala balik katanya. Kalau anak saya yen ana kanca ala tinggal tang dohono kan gitu ya. Yen ana kanca bagus tinggal kancan. Terus sekarang tidak begitu. Yen ana kanca bagus tinggal tang kopenono. Yen ana kanca ala inggal tang jongkokno. Artinya anil mar'i latas alwasal anqarini fa inna qarina bil muqarrani yakati. Untuk mengetahui karakter seseorang enggak perlu tanya, kamu baik enggak? Tapi lihat siapa temannya. Oh, pantes. Ini dari SDM belum 2. SDM 2 bagus. Kancane lho, kancane wis genah insyaallah. Nah, kan begitu kita. Enggak perlu jauh-jauh, lihat temannya siapa, lingkungannya seperti apa. Kalau lingkungannya adalah ini dari K3S dan UPS yang dicampur darah, sudah jelas begini. Allahumma amin. Nah, maka
mengkonstruk sebuah sistem, sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah lingkungan, lingkup begitu yang bagus, itu menjadi pengaruh untuk karakter anak didik kita. Yang saya contoh di kampus, sekitar kampus itu kos-kosan semuanya, sekitar kampus itu. Nah, kalau yang punya kos itu hanya sebagai sama bayar, urusan selesai. Soal yang kos piye, urusan. Nah, ini yang tidak membentuk, tidak ikut membentuk milieu sistem yang bagus seperti ini. Terus neng omah apik, neng sekolahan apik, nah neng masyarakat juga apik, insya Allah karakter kepribadian akan menjadi baik. Yang ketiga binafsi, diri sendiri. Artinya apa? Membuat program bagaimana anak otodidak, anak tafakur, tadabbur, belajar mandiri itu juga bisa mempengaruhi kepribadian kita, kepribadian anak. Maka program-program panjenengan jangan lupa bagaimana anak bisa maksimal untuk belajar sendiri juga menjadi penting. Maka kalau dulu saya diminta untuk ikut mengkonstruk madrasah riset di Trenggalek, salah satunya itu. Biar anak itu bisa mandiri, salah satunya tujuannya madrasah riset. Nah, ini tiga, kalau dalam konsep kepribadian seperti ini untuk menumbuhkan kepribadian yang baik. Kalau tiganya sudah bersinergi, sudah dibentuk dengan bagus, insya Allah Bapak Ibu di sekolah sudah membuat sistem sekolahnya bagus, di rumah orang tuanya juga mendukung, begitu, di masyarakat juga alhamdulillah, insya Allah itu akan semakin bagus karakter yang dibentuk terhadap putra putri dan peserta didik kita. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah sekarang bikin sangune, kenapa sangune urip? Dan niku sangun lembaga, betul nggih. Sangun lembaga, ini sangune urip awake dhewe. Kula nggih wasiat untuk tumrap kula pribadi piyambak. Umum dumateng panjenengannya dan ada satu call yang ini mungkin menjadi penutup ya. Laisa minal khatir ayakuna as-sakan takun as-safina alal ma'. Lakinna minal khatir ayakuna al-ma' fis safina. Tidak berbahaya, tidak mengkhawatirkan jika perahu itu ada di atas air samudra, di atas air laut. Yang bahaya ketika air laut itu sudah ada di dalam perahu. Apa yang terjadi, Bu? Kalau sudah airnya di dalam perahu, tenggelam. Penafsirannya apa? Pemaknanya apa? Wujudul mukmini fid dunya laysat muskilah, lakinnal muskilah ayatuna ad-dunya fi qalbil mukmin. Keberadaan kita umat mukmin, umat Islam ini di dunia tidak masalah. Yang bermasalah ketika dunia sudah ada di dalam hati kita. Sangune awake dhewe iki meyakini lek bar benjing sedo niku seeneng kehidupan malih, ngene apa nggih? Dan pertanggungan jawab dan sebagainya, yaumul hisab dan sebagainya. Monggo mari kita siapkan itu. Maka menjadi penting untuk membentuk program nanti yang juga menguatkan sisi-sisi rohani seperti ini untuk masing-masing anggota di mana lembaga itu ada. Mbuh sowan yai, mbuh ngrawuhne yai, bu nyai, monggo. Karena itu tadi salah satunya biar sanad kita juga nyambung, biar bangga seger ya, disiram itu kan seger. Tapi ya juga kakek apa saja nih. Kakek kelas baju kelompokan. Buatan sekedip ngoten nggih. Satu semester sekali itu sudah luar biasa saya kira. Saya kira itu untuk tambah apalagi ya monggo sesuai kondisi masing-masing, monggo panjenengan bentuk sendiri, buat sendiri nanti. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita ini makhluk beragama ini meyakini yang berkaitan dengan ketuhanan, berkaitan dengan nilai-nilai agama, maka menjadi penting untuk kita kuatkan sisi keagamaan kita. Walaupun di rumah sudah ada, di masyarakat sudah ada, monggo tidak ada salahnya kalau di sekolah, di lembaga seperti ini juga dibuat. Walaupun tidak sesering seperti yang ada di rumah atau di dalam panjenengan piyambak. Karena itu yang akan kita bawa nanti sowan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Golek sangu sing akeh kan Ibu. Mugi-mugi panjenengan tansah pinaringan sehat walafiat. Amin. Saged melaksanakan tugas amanah dengan baik, tanggung jawab, enggal naik pangkat. Penting nggih. Nggih. Kula niku nggih ngurus kok. Niki rada mulu. Walaupun ada beberapa bulan dari mandat wis kula 4C. Dari mandat panjenengan nggih. Ibu nggih dan profesor. Amin.
Ya namanya usaha ya ikhtiar, makanya ikhtiar, ndonga, yang ngerjakan, nulis jurnal, wes sembarang-barang pengabdian, ini dia pengabdian ya tadi ya. Ya alhamdulillah. Dan itu juga penting. Ya, penting. Bahkan saya dulu sowan ke Syria itu ada satu syekh ulama besar didhawuhi. Gus, saat itu Gus semua kecuali saya. 20 yang 19 Gus, yang satu saya itu Dus. Karena bukan Gus. Gus kepada beliau-beliau itu, karena putranya Yai semua pondok pesantren seluruh Indonesia yang besar-besar. Zaman kalau jadi kiai besar, jadi pemimpin pondok pesantren harus kaya, harus kaya. Nopo tujuannya pun Pak bahasa kita, biar kita tidak minta ke umat, tapi kita yang memberi kepada umat. Artinya apa? Yang saya tangkap adalah bahwa sisi duniawi itu juga menjadi penting kita ikhtiari. Kita ikhtiar. Panjenengan di sini ya dibagi waktunya, amanah iya, tugas kantor harus wajib. Ya, tapi kalau sudah masih ada waktu-waktu yang jualan telur menjadi penting. Loh, dan itu harus saling putar begitu. Nanti monggo pesen telurnya kepada ibu, nanti pesen apanya kepada Pak Mahmudin, nanti pesen apanya begitu, nanti yang ngaji saya. Kalau saudara Mas, artinya apa? Nah ini menjadi ikhtiar bersama gitu nggih. Ikhtiar bersama mugi-mugi pinaringan putra ingkang soleh-solehan. Rezeki ini pun kathah barokah. Sehingga saged tindak dhateng Mekah. Amin. Allahumma amin. Ngaten kemawon ingkang saged dalem aturaken kathah perintah nyuwun atur kang boten jupron napa kalih panjenengan sedaya nulijih dalem nyuwun atur sesami pangarsani ngaten nggih. Lemah garing lemah teles panjenengan sing paring Gusti Allah sing males. Lemah garing lemah telas panjenengan boten paring, Pak Mahmudin boten paring, kula sing lemes. Niki kula kali ngamen, kula iki nate ngamen. Untuk belajar kita, kula ngamen terus. Tapi kula boten kula cukup boten dulu. Kita mau ngamen nyanyi karo kanca-kanca. Tapi zaman semono pandang duwe gitar dan sebagainya sholawatan lagi. Aku diparingi roti di Pak. Mungkin tinggi dari mentalnya kuat ngoten aja nih. Yang Jogja ini kan ya biar nganter-nganter. Pun nganter ke mawon. Itu saya timbul doa sekalian. Waduh lagi. Aku sing langsung sepuh. Ya tasik muda. Ya Allah. Udah terus ya, padahal sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Mulai putih-putih ini meninggalkan dunia hitam. Kalau kelahiran 79. Adik jauh. Pantes dipek mantu. Kasep banget. Raket biyen. Ya Allah, oke. Alhamdulillah. Ya ngeten iki lek kula teng kampus nggih ngeten iki karo guyon nggih memberikan motivasi sedikit-sedikit. Ngaten kok nilai kuliah penting tapi menjadikan kuliah bernilai jauh lebih penting. Filosofinya adalah filosofi telur. Telur itu upayakan pecah dari dalam, jangan dari luar. Kalau telur pecah dari luar, paling itu diceplok mata sapi, dadar, orang arek, paling banter. Kalau pecahnya dari dalam, ia akan menjadi ayam, bertelur lagi, jadi ayam lagi, bertelur lagi. Dan intinya semangat harus tetap dari diri sendiri. Oh ini sih uangnya ada arti motivasi kan, lu sudah Betul ya. Oh kesana, kalau akrab ngoten nggih kesana. Kalau ngoten mawon pinarak dumateng griya kula Cuwiri. Nggih. Pinarak dateng kampus kula nggih UIN Said Ali Rahmatullah. Alhamdulillah Pak Rektor kemarin barusan dilantik. Insyaallah setelah ini akan ada pelantikan yang lain. Jabatan itu ya penting gitu nggih. Jabatan itu penting, tapi lebih penting menilai jabatannya yang ngarepe Gusti Allah. Itu kemarin ada satu ini yang untuk sangune awake dhewe kalau ngaos datang Habib Lutfi ada satu yang menurut saya luar biasa dari beliau. Beliau cuma bahas makan, dahar. Cuplikannya saja nggih. Intinya saja maksudnya ditenteni ku tuwa bang. Ora ngaji meneh. Pagak ngono to, Pak. Benar kan? Beliau dawuhnya begini bahwa Islam itu ada ilmu syariat, hakikat, marifat dan sebagainya. Syariat itu ya fikih, pada sholat, wudu dan sebagainya, hukum-hukum syariat. Nah, yang dicontohkan beliau itu adalah dahar.
Tapi dahar dionceki iso sampai tekan hakikat sampai makrifat. Makan, sebelum makan itu berdoa. Ini berdoanya yang tadi misalnya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Alasan ini sampai benar. Ketika kita berdoa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nanti jangan cek datang pengajian Kliwonan Kanjus Sholawat Habib Lutfi dengan cek ada di sana. Ketika dahar itu doanya itu barik lana kepada kita. Padahal makame dewi yang ngunjuk piyambak to nggih. Tapi doanya kok ora tinggi awake dhewe tapi tinggi umum. Artinya apa? Ketika dari sisi syariat, dahar itu ya sebagai makam dadi sehat selesai. Ndonga ben berkah wis. Tapi nek dionceki sampai hakikat makrifat, sayektosipun nalikanipun dahar niku makam, misale nggih, ngeten iki ngunjuk teh, ngeten jaene. Iki donga niku wau sampai kenek tekan sing nandur teh. Nandur jahe, terus sing gawe, terus sing nyiapne, terus sing ini itu duwo banget kabeh kena dongane Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Kudune apa-apa sing awak dhewe urip niki carane ngonceki, carane menilai ngoten. Lek wis ngoten niku insyaallah kabeh mesti balik dumateng Gusti Allah. Lho niki bahas dahar tok sampai cowur ini luar biasa beliau. Masya Allah. Ribuan kemarin yang sama. Tapi memang tidak boleh dipublish untuk ketika salaman. Itu semua disalami sama beliau satu persatu. Banser jaga ketat begitu satu-satu, ada TNI bahkan ada polisi juga. Karena beliau wakil impres ya. Satu-satu salami semua, yang putra, yang putri, kecil, orang tua juga semua disalami. Berapa jam ini? Ya Allah. Wali itu kalau sudah begitu makomnya, nama Edio ya kesel, ngampun alami semono. Aku lah apa salaman. Mikirnya kadang nama Edio saya entek ngerti toh. Kadang saya cetek tapi beli ya kabeh disaling ngeten. Ya Allah pirang jam ngeten terus. Masya Allah. Belum nanti perhatian yang sudah nunggu di dalam. Itu sudah ada ratusan, belum yang di ruang Kanjus Sholawat sudah ada. Ini sudah ada yang mau konsultasi yang satu, tapi ya tidak bisa satu persatu karena waktunya kan beliau terbatas ya, terbatas. Artinya apa? Setelah seperti ini, monggo selaku kita itu juga hamba Allah secara personal kepada Allah, tapi jangan lupa hablum minan nasnya juga harus kita jalankan. Kompetensi sosial harus kita jalankan, ngoten lho maksudnya pula. Kita perkuat yang kesananya, tapi Indonesia juga harus diperkuat dengan sesamanya ini. Insya Allah berkuat dengan sesama seperti ini. Uripe ada gampang. Engko lek atur ini misalnya bengi-bengi banku bocor, aku telepon ibu. Bu, ban kula bocor yang saya ini kita lho. Penak kan nggih. Iki sukuhi telur, cok. Lho minimal ngoten nggih to. Lho, niku cara berkah gampangane tok ngono. Ora sing liya-liya usah sing kathah sanget. Artinya apa? Bahwa Allah itu ingin menjadikan kita tidak hanya hamba yang soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial, secara masyarakat. Maka kita wajib ikut berbagi dengan sesama. Apapun itu, duwe ilmu ya dibagi, duwe bondo ya dibagi, duwe tenaga ya dibagi, duwe pikiran, duwe senyum pun harus kita bagi. Gini mungkin? Pun datang kemawat, bila malaikat kata kekilafanipun dalam suatu memiliki matur subhanahu sangat, sampun dipun tampi kanthi subhanallah niki saya sangat ngaten mugi-mugi dados pasederekan saderasipun. Monggo menawi napa-napa saged nggih diskusi ngoten monggo. Pak, anak kula kuliah iki piye? Nggih, mboten napa. Anak kula badhe nikah, anak kula lairne niki kira-kira asma sing ana. Kuwatar nggih. Padahal kula ya mboten saged lho. Tapi saya sakit lagi kula nggih, namanya khidmah nggih. Nah niku nggih. Mugi-mugi sedanten barokah wonten asalipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nabi bebas martabina syafaat Rasulillah dikaten salihah wa ila baina Muhammadina wa jaddat masyayikhina wa sallallahu. Kuna khususan ya bidayah dan bidayah, khususan jam. Saya ulilahumul Fatihah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ربك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لكلمة سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتنجي جميع الحاجات وتبارك من جميع السيئات وترفعنا درجة وتبلغنا بأسر غير جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وتعب لهم بالحسن كفر عن سيدنا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا من ذرياتنا إنك مسلم لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق ولا تهدنا المستقيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تدع لنا قومنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مال إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أنت تستحق بك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربنا صغيرا ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى وأصلح لنا في ذريتنا وأدخلنا برحمتك في عبادنا الصالحين حسبي الله حسبي الله حسبي الله يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا مستعان اللهم شفيهم فينا اللهم شفيهم فينا اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الجنة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير والرياء والنيران يا فتاح يا عليم افتح لنا يا يقين اللهم فقih mana wasman ya dari jalali wal ikram Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam muqarrabin wa fa'al sulaiman ya rahman ya ghani ya hamid ya manfi'u ya mu'ad ya rahim ya wadud ya fa'al bima yurid alina bi haramika bi ta'ati wa asmiyatika wa bi fadlika subhanaka ya Allah anta masudana wa rizqul matlubuna mahabbatul ma'rifatika ya Allah wa man syukur wa ibadatik